Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dina Harum Puspitasari dari kelas 5A Pendidikan Kimia dengan NIM 1913031010. Di sini saya akan memaparkan hasil dari jawaban saya mengenai ujian akhir semester pada mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Nah, pada pertanyaan pertama yaitu dalam sistem kesetimbangan tunjukkan mana yang lebih banyak cis atau trans dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat. Di sini jawabannya yaitu senyawa asam 2-butenadioat memiliki dua isomer yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Isomer cisnya berada di asam maleat dan isomer transnya berada di asam fumarat. Pada umumnya, dalam sistem kesetimbangan yang lebih banyak dalam isomerisasi asam maleat dan fumarat ialah isomer trans. Hal ini karena isomer trans lebih stabil dibandingkan isomer cis dan memiliki jumlah yang terbanyak dalam sistem kesetimbangan. Pertanyaan kedua yaitu kencur atau Kaempferia galanga adalah salah satu jenis tanaman obat yang tergolong dalam suku jahe-jahean atau Zingiberaceae dan banyak digunakan sebagai bahan baku obat tradisional atau jamu, fitofarmaka, industri kosmetika, penyedap makanan dan minuman, rempah, serta bahan campuran saus, rokok pada industri rokok kretek, bahkan dapat dimanfaatkan sebagai bioinsektisida. Kencur mengandung senyawa etil p-metoksianamat atau EPMS. Sebutkan langkah-langkah isolasi dan identifikasi serta tuliskan rumus struktur senyawa EPMS lengkap dengan gugus fungsi apa yang terkandung. Etil p-metoksisinamat atau etil parametoksisinamat atau EPMS memiliki rumus molekul yaitu C12H13O3, yang mana senyawa ini mengandung gugus fungsi metoksi gugus karbonil. Untuk struktur senyawanya dapat dilihat pada gambar 1 yang merupakan bentuk dari struktur senyawa etil parametoksisinamat. Nah, etil parametoksisinamat dari kencur dapat diisolasi dengan metode Soxhletasi. Adapun alat, bahan, dan langkah-langkahnya sebagai berikut. Alat dan bahan. Alat yang digunakan antara lain adalah gelas kimia, spatula, blender, kertas saring, labu dasar, bulat, heater, batang pengaduk, perangkat ekstraksi soklet, neraca analitik, perangkat distilasi sederhana, corong, dan mantel. Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan dalam isolasi ini adalah kencur kering, N-pentana, batu didih, es, dan etanol. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama itu sebanyak 50 gram kencur kering yang sudah digerus, dibungkus dengan kertas saring, kemudian dimasukkan ke dalam ruang ekstraktor soklet. Setelah itu, sebanyak 200 ml N-pentana dan beberapa butir batu didih dimasukkan ke dalam labu dasar bulat. Kemudian, alat soklet dipasang dan dilengkapi dengan pendingin reflux. Labu dasar bulat dipanaskan secara perlahan-lahan hingga N-pentana mendidih. Ekstraksi dilakukan secara kontinu. Ekstraksi yang diperoleh didinginkan, disaring, dan dipekatkan dengan cara diuapkan hingga volumenya tinggal 50 ml. Kemudian, residu didinginkan dalam penangas es sampai terbentuk kristal. Kristal dipisahkan dari pelarutnya dan direkristalisasi dengan etanol. Identifikasi EMPS dapat dilakukan dengan menggunakan uji gugus fungsi, yaitu yang pertama uji ester. Dalam percobaan ini, kristal dilarutkan dalam larutan hidroksilamin hidroklorida dalam metanol. Kemudian, ditambahkan KOH sampai bersifat basa. Sifat basa ini diuji dengan menggunakan lakmus merah. Lakmus merah akan berubah menjadi berwarna biru ketika dicelupkan dalam larutan yang bersifat basa. Kemudian dipanaskan. Setelah itu didinginkan, kemudian ditambahkan dengan larutan FeCl3, sehingga larutan akan berubah menjadi warna oranye. Terakhir, ditambahkan larutan HCl yang mana membuat larutan berubah menjadi warna merah muda. Hal ini mengindikasikan bahwa uji positif terhadap ester. Yang kedua ada uji gugus aromatis. Pengujian dilakukan dengan memanaskan kristal di atas pembakar spiritus. Apabila selama pemanasan terdapat asap, maka uji ini positif terhadap gugus aromatis atau benzena.
Yang ketiga yaitu uji ketidakjenuhan yang dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, tes Bayer. Pengujian ini dilakukan dengan melarutkan kristal dalam air, kemudian ditambahkan dengan larutan Bayer yang mana membuat warna larutan menjadi semakin memudar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sampel memang terbukti mengandung ikatan tidak jenuh berupa ikatan rangkap 2. Kemudian yang kedua ada tes bromin. Ketika larutan sampel diteteskan larutan BR25%, warna larutan menjadi memudar. Hal ini menunjukkan uji positif sampel terhadap larutan bromin yang mengindikasikan adanya ikatan tak jenuh. Pertanyaan yang ketiga, yaitu berikut adalah salah satu contoh reaksi sintesis suatu senyawa organik. Nah, tuliskan jenis reaksinya, mekanisme reaksi yang mungkin terjadi. Yang pertama itu jenis reaksinya adalah reaksi kondensasi aldol. Yang kedua, mekanisme reaksi yang terjadi untuk kondensasi dengan katalis basa terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan enolat dari senyawa aldehida, yang reaksinya dapat dilihat seperti pada slide. Kemudian enolat akan menyerang aldehid yang lain, di mana dalam tahap ini terjadi proses adisi. Untuk reaksinya bisa dilihat seperti pada slide juga. Kemudian dalam tahap ini, ion alkoksida akan bereaksi dengan asam basa dalam air, di mana ion alkoksida tersebut akan menyerang H positif atau protonasi, kemudian terbentuk suatu produk yaitu suatu aldol. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 4, yaitu berikut adalah mekanisme reaksi dalam senyawa organik. Pertanyaan yang pertama, sebutkan jenis reaksinya. Yang kedua, yaitu jelaskan mekanisme reaksi tersebut. Lalu yang ketiga, jelaskan katalis yang digunakan. Untuk yang pertama, itu jenis reaksinya merupakan reaksi eliminasi. Kemudian mekanisme reaksi tersebut, yaitu sikloheksanol merupakan zat organik yang berupa cairan di mana memiliki titik didih 161 derajat Celcius. Sikloheksanol apabila mengalami reaksi eliminasi akan menghasilkan produk berupa sikloheksana akibat perginya gugus hidroksi dan pengurangan proton dari karbon beta. Untuk menghasilkan produk berupa alkena atau sikloheksana, maka digunakan suatu asam kuat dalam pelarut air sebagai pereaksinya. Apabila anion asam yang digunakan berupa nukleofil yang baik, seperti ion halida, maka akan memungkinkan terjadinya persaingan antara produk reaksi eliminasi dan produk reaksi substitusi. Nah, apabila anion asam merupakan oksidator yang baik, alkohol atau produk yang dihasilkannya dapat mengalami oksidasi seperti halnya asam kromat akan mengoksidasi alkohol. Oleh karena itu, untuk menghasilkan produk eliminasi saja, maka digunakan asam kuat dengan anion yang tidak menyebabkan terjadinya reaksi substitusi seperti asam fosfat. Katalis asam berfungsi untuk memprotonasi gugus OH sehingga menjadi gugus lepas yang baik, yaitu H2O. Dengan lepasnya gugus H2O, dihasilkan karbokation yang kemudian melepaskan proton untuk menghasilkan alkena. Nah, kemudian katalis yang digunakan yaitu asam fosfat. Pertanyaan nomor 5, jelaskan reaksi berikut adalah dengan melibatkan proses disproporsionasi aldehida tanpa hidrogen pada posisi alfa yang diinduksi oleh basa. Jelaskan pernyataan tersebut melalui mekanisme reaksi yang terjadi. Reaksi tersebut merupakan reaksi Cannizzaro dari benzaldehida. Suatu aldehida tanpa hidrogen alfa dipanasi dengan larutan hidroksida pekat, akan terjadi reaksi disproporsionasi atau dismutasi, di mana separuh aldehida teroksidasi menjadi asam karboksilat dan separuhnya yang lain akan tereduksi menjadi suatu alkohol. Reaksi Cannizzaro ini diawali oleh serangan OH pada karbon karbonil yang disusul dengan suatu serah terima hidrida. Mula-mula suatu benzaldehida diserang oleh OH dari basa kuat untuk membentuk suatu anion. Karena anion tersebut tidak stabil, kemudian terjadi perpindahan sepasang elektron bebas untuk membentuk ikatan rangkap atau struktur karboksil yang lebih stabil. Akibatnya, atom H atau proton berpindah ke atom C karbonil dari suatu benzaldehida yang lain, dan terbentuk suatu struktur intermediate atau asam benzoat dan ion enolat. Anion tersebut dapat memindahkan ion hidrida ke atom karbon karbonil di dalam molekul aldehida yang lain.
Setelah itu terjadi perpindahan proton untuk menghasilkan anion karboksil dan alkohol. Ion benzoat terlarut dalam lapisan air, sedangkan bensil alkohol terlarut dalam ether. Pertanyaan nomor 6. Etanol merupakan senyawa organik yang berhasil dari pengubahan glukosa oleh Saccharomyces cerevisiae. Untuk meningkatkan kadar alkohol, maka dilakukan destilasi. Gambarkan rangkaian alat destilasi sederhana dengan posisi termometer yang tepat dan benar untuk mengukur titik didih zat cair dalam jumlah yang banyak. Ditinjau dari penggunaan energi, mana yang lebih efisien mendestilasi di daerah pegunungan atau di tepi pantai, mengapa demikian? Destilasi merupakan salah satu metode pemisahan yang didasarkan pada perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Untuk mempercepat proses penguapan larutan yang akan didestilasi, maka dibutuhkan panas. Oleh karena itu, untuk mendestilasi larutan di tepi pantai lebih efektif dibandingkan di pegunungan. Karena suhu di pantai relatif lebih tinggi, sehingga dapat membantu proses penguapan larutan yang akan didestilasi lebih cepat. Pertanyaan nomor 7. Suatu sampel diambil dari suatu endapan di dasar Samudra Atlantik. Endapan itu berwarna biru keputihan. Jika Anda diminta untuk menganalisis apakah endapan itu material organik atau bukan, maka jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan di laboratorium, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penentuan sifat fisika. Didahului dengan mengamati warna, bau, wujud, kelarutan, serta sifat khusus lainnya, yang meliputi titik leleh dan bentuk kristal untuk zat padat, titik didih dan indeks bias untuk zat cair. Kemudian analisis unsur, di mana senyawa organik selain mengandung karbon dan hidrogen, kemungkinan mengandung unsur lain, seperti oksigen, nitrogen, belerang, dan halogen. Untuk mendeteksinya digunakan reaksi khusus. Kemudian mendeteksi gugus fungsional dilakukan dengan mendeteksi ketidakjenuhan, alifatis atau aromatis, gugus hidroksi senyawa alkohol, gugus fenolat, gugus aldehida, gugus keton, gugus karboksil, ester, ether, dan gugus nitro. Kemudian membuat derivat senyawa dari zat yang dianalisis. Setelah data fisik dan data unsur penyusun senyawa dan data gugus fungsional yang ada dalam senyawa diperoleh, maka dapat diprediksi senyawa tersebut dengan menggunakan handbook atau data dari buku sebagai pembanding. Untuk memastikan senyawa tersebut dapat dilakukan dengan membuat derivat atau turunannya. Dipilih derivat yang dibuat dalam keadaan padat, periksa kembali titik leleh derivat yang dibuat, kemudian amati daftar titik leleh yang ada pada tabel handbook. Pertanyaan nomor 8. Suatu spesimen yang berwarna kuning dari kawah gunung berapi merupakan sisa rambut suatu hewan. Untuk mendeteksinya, nitrogen, belerang, dan halogen ada penambahan logam natrium. Namun, kelebihan natrium harus diusir dengan etanol. Jelaskan mengapa demikian. Dalam mendeteksi unsur-unsur dapat dilakukan sebuah pengujian yang disebut dengan sebagai tes Lassine. Prinsip kerja pengujian ini adalah mengubah unsur-unsur yang terikat secara kovalen dalam zat organik menjadi garam natrium yang bersifat ionik. Kelebihan dari penambahan natrium menyebabkan terbentuknya natrium hidroksida sebagai zat pengotor, sehingga perlu ditambahkan etanol untuk menghilangkan zat pengotor tersebut. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan etanol natrium, merupakan logam yang sangat reaktif dan dapat bereaksi dengan air. Jika natrium masih berlebih, maka pada saat pemecahan tabung reaksi, di dalam air suling akan terjadi reaksi antara logam natrium dengan air sehingga timbul ledakan. Jadi, sisa natrium dapat bereaksi dengan etanol atau logam natrium mudah bereaksi dengan alkohol. Dan saat pemecahan tabung reaksi sudah tidak ada natrium lagi, sehingga reaksi antara natrium dan air dapat dihindari. Kemudian pertanyaan nomor 9, untuk menentukan halogen yang ada maka endapan yang didapatkan dilarutkan dalam larutan NH4OH berlebih. Apa fungsi NH4OH? Fungsi dilarutkan dalam NH4OH berlebih adalah untuk uji pengujian agar dapat membedakan antara AgCl, AgBr, dan AgI terhadap endapan yang didapatkan.
Bila endapan yang didapat berwarna putih susu dan sangat larut dalam NH4OH, maka menunjukkan adanya klorin atau unsur Cl. Bila endapan berwarna kuning pucat dan larut sebagian, maka menunjukkan adanya bromin atau unsur Br. Serta bila endapan berwarna kuning dan tidak larut, maka menunjukkan adanya iodin atau unsur I. Adapun senyawa yang terbentuk adalah sebagai berikut. Dapat dilihat pada persamaan reaksinya, di mana Ag positif bereaksi dengan Cl negatif akan menghasilkan AgCl, yaitu endapan yang berwarna putih. Lalu yang kedua yaitu Ag positif bereaksi dengan Br- akan menghasilkan AgBr, yaitu endapan berwarna putih. Mohon maaf, di sana ada penulisan yang salah, yaitu endapan berwarna kuning pucat. Lalu yang ketiga ada Ag positif yang bereaksi dengan I- akan menghasilkan Agi, yaitu endapan berwarna kuning. Pertanyaan nomor 10. Selain uji asap, dengan reaksi apakah senyawa alifatis dapat dibedakan dari senyawa aromatis? Jawabannya yaitu dengan menggunakan reaksi atau uji Lucas atau reagen Lucas. Selain itu, senyawa alifatis dapat dibedakan dengan menggunakan reaksi Grignard. Reaksi ini adalah senyawa dengan rumus umum RMgX, di mana X adalah halogen dan R adalah gugus organik, biasanya alkil atau aril. Dua contoh tipikal adalah metil magnesium klorida atau CH3MgCl dan fenil magnesium bromida atau C6H5MgBr. Senyawa Grignard adalah reaksi populer dalam sintesis organik untuk menciptakan ikatan karbon-karbon baru. Pertanyaan nomor 11. Jelaskan metode yang digunakan untuk isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga. Metode yang digunakan untuk mengisolasi minyak atsiri dari bunga kenanga adalah destilasi uap. Berikut merupakan prosedur yang dilalui. Yang pertama itu bunga kenanga atau Cananga odorata segar ditimbang sebanyak 2 kg, kemudian ditempatkan dalam ketel destilasi dan ditutup rapat. Seperangkat alat destilasi dirangkai dengan penghasil uap bertekanan tinggi, kemudian dilakukan destilasi uap selama 8 jam. Minyak atsiri kenanga yang diperoleh dibebaskan dari sisa air dengan menggunakan magnesium sulfat monohidrat, kemudian dialiri gas nitrogen atau N2 dan disimpan dalam botol vial tertutup dalam lemari pendingin. Kemudian pertanyaan terakhir, jelaskan teknik isolasi kafein dari kopi. Teknik isolasi kafein dari kopi dapat dilakukan dengan cara destilasi reflux, kemudian ekstraksi kafein dengan kloroform, lalu rekristalisasi kafein. Untuk prosedurnya sebagai berikut. Pertama, larutan kopi dipanaskan, kemudian disaring menggunakan corong buncer. Penyaringan dilakukan dalam keadaan panas karena kafein mudah larut dalam air panas. Kemudian filtrat hasil penyaringan ditambahkan larutan timbal asetat. Penambahan timbal asetat dilakukan hingga tidak terbentuk endapan. Kemudian larutan didinginkan dan didiamkan pada suhu kamar dan endapan disaring. Akan dihasilkan residu berwarna coklat kehitaman dan filtratnya. Filtrat diekstraksi dengan menggunakan kloroform untuk memisahkan kafein, karena kafein mudah larut dalam kloroform. Ekstraksi dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil pertanyaan dari UAS mata kuliah Praktikum Kimia Organik. Saya ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.